Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekami orang muda Katolik, selamat Paskah dan salam sejahtera untuk kita semua. Sederhana sekali mengapa saya tertarik untuk menjadi biarawan dan akhirnya jatuh cinta kepada kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus. Kami adalah frater kekal yang tidak menjadi imam. Motivasi awal panggilan saya mulai tertarik untuk menjadi biarawan sejak saya kelas 4 SD, masih kecil sekali. Saya melihat dengan kunjungan para pastor, para imam, para frater di sebuah kampung kecil saya yang ada di Flores, dengan gaya hidup mereka, dan saya menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Waktu itu saya menganggap mereka seperti itu. Lalu panggilan itu terus bertumbuh dalam diri saya ketika saya menginjak pendidikan SMP dan SMA di kota Kupang, ya. Lalu dengan mengikuti segala kegiatan, menjadi misdinar di paroki, lalu mengikuti kegiatan orang muda Katolik dan kegiatan-kegiatan menggereja lainnya. Ternyata kegiatan-kegiatan itu menjadi daya tarik dalam diri saya semakin kuat, ya, untuk menjadi biarawan. Lalu mengapa saya jatuh cinta dengan kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus? Di paroki saya di Kupang ada para frater HHK yang kuliah di Universitas Widya Mandira Kupang. Lalu saya melihat mereka dengan pelayanan yang sangat baik di paroki saya. Ada frater yang hebat sekali menyanyi, ada frater yang hebat sekali bermain musik. Itu yang membuat daya tarik saya. Saya tidak tahu motivasi yang lain. Yang pertama bahwa saya lihat kehidupan para frater itu, ya, dengan pakai jubah putih, lalu hebat menyanyi, hebat bermain musik, lalu itu menjadi daya pikat saya untuk masuk ke kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus, ya. Selain dengan kegiatan-kegiatan yang saya sebut tadi, menjadi misdinar, menjadi orang muda Katolik, ikut kegiatan, itu juga menjadi daya tarik saya yang semakin kuat lagi untuk menjadi biarawan. Lalu suatu saat ketika saya tamat SMA, saya menyampaikan niat baik saya itu kepada keluarga saya, ya. Lalu tanpa mereka menolak dan menyetujui hal ini untuk saya masuk biara. Lalu pilihan saya ke kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus. Awal saya masuk biara tahun 2002. Tahun 2002 saya sudah menginjak kaki saya di kota Makassar. Saya menjalani pendidikan awal sebagai postulan di Tanah Toraja selama 1 tahun. Lalu 2 tahun pendidikan novisiat di kota Makassar. Lalu saya kaul pertama pada tahun 2008 dengan tugas pertama kali saya diberi tugas oleh pimpinan saya di Flores, khususnya di daerah Nagekeo, ya. Itu yang menjadi daya tarik saya, terpikat saya untuk menjadi frater HHK. Lalu dalam perjalanan saya mengikuti proses demi proses, ya. Tentu dalam panggilan ada jatuh, ada bangun. Kalau jatuh terus juga tidak baik, harus bangun lagi, bangkit, berdiri dan berjalan. Lalu ada suka juga dalam biara, ya. Selain pengalaman duka juga ada pengalaman suka. 4 poin penting yang menjadi pengalaman suka saya di dalam biara. Yang pertama saya mulai dengan hidup doa. Ternyata setelah saya masuk biara, kita memang diajak untuk berdoa, ya. Setiap hari berdoa bersama. Bahkan saya hari itu 4 kali. Ada ibadat pagi, ibadat sore, ibadat malam, ekariti, ibadat kompletorium, bahkan 5 kali, ya. Itu soal hidup doa. Lalu hidup bersama. Kita makan bersama, bersharing bersama, berbagi sukacita bersama, berbagi duka bersama, ya. Lalu kita bekerja bersama. Malam kita juga rekreasi, kita bisa main kartu bersama, bermain domino bersama, bernyanyi bersama. Akhirnya kita merasa bahagia dan dengan panggilan kita. Lalu poin yang keempat, saya merasa menjadi frater, menjadi biarawan, entah itu menjadi pastor, frater, suster, tidak terikat dengan orang lain, ya. Tidak terikat dengan satu orang, ya. Kita punya teman, punya sahabat yang banyak, punya orang tua yang banyak, keluarga bapak ibu, kita bisa kenal semua orang, ya. Itu
itu menjadi daya pikat saya. Kalau kita hidup berkeluarga, mungkin hanya keluarga yang kita cintai, ya. Bukan orang lain kita tidak cintai, tapi yang paling utama adalah keluarga kita sendiri, suami, istri, atau anak-anak. Itu yang saya melihat hal ini demikian. Lalu dalam perjalanan saya diberi tugas untuk menjadi guru. Setelah itu saya diberi kuliah oleh kongregasi. Lalu dan tugas terakhir saya sekarang ini, saya mendampingi para calon frater sudah tahun kelima, ya. Saya mau masuk ke tahun kelima mendampingi para calon. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sharing saya ini dengan melihat kesaksian hidup dari para pastor, para frater, para suster, anak seminaris, saya kira Bapak Ibu juga tergugah hati untuk mempersembahkan putra putri terbaik Bapak Ibu untuk menjadi pastor, frater, suster di gereja lokal ini, Gereja Keuskupan Agung Makassar. Kalau ingin gereja mau berkembang, Bapak Ibu jangan takut, persembahkan putra dan putri terbaik dari Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Ya, mohon dukungan Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Mari Bapak Ibu mendoakan kami juga mendoakan Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih.